Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisyad Syihab Arsadat, NPM 1920100001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat, yaitu mengenai keuangan publik. Dan di sini ada beberapa poin utama yang menjadi pembahasan saya, yaitu yang pertama ada 1. Sumber penerimaan negara, 2. Jenis-jenis sumber negara, dan ketiga ada contoh kasus public budgeting di tingkat daerah. Sebelum memasuki poin yang pertama, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan secara singkat mengenai keuangan publik. Keuangan publik dapat diartikan sebagai aktivitas pemerintah yang dimana termasuk kepada seluruh unit organisasi pemerintah dan dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut. Selanjutnya memasuki poin yang pertama, yaitu sumber penerimaan negara. Menurut M. Suparmoko tahun 2003, penerimaan negara diartikan sebagai seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Dan di sini ada beberapa hal yang dapat dikategorikan yang termasuk ke dalam sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama ada pajak, yang kedua ada retribusi, yang ketiga ada keuntungan dari perusahaan negara, yang keempat ada denda-denda dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah, yang kelima ada sumbangan masyarakat untuk jasa yang diberikan oleh pemerintah, yang keenam ada pencetakan uang kertas, yang ketujuh ada hasil dari undian negara, dan yang terakhir ada pinjaman. Pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Lalu poin kedua yaitu mengenai jenis-jenis sumber negara. Selain pajak, negara juga menerima jenis sumber pemasukan lain yang dapat dikenal dengan sebagai pendapatan non-pajak. Sumber penerimaan non-pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1987 tentang jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak. Di dalam undang-undang tersebut setidaknya terdapat 7 jenis pemasukan non-pajak, yaitu yang pertama ada penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintahan. Yang kedua, penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, ada penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara. Lalu ada penerimaan atau pemasukan yang berasal dari pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kelima, ada penerimaan yang berasal didasarkan oleh keputusan pengadilan, seperti penerimaan yang diterima negara dari proses pelelangan barang. Yang keenam ada penerimaan dana hibah, dan yang ketujuh ada penerimaan di luar pajak yang telah diatur dari perundang-undangan yang ada. Lalu poin ketiga kita akan memasuki contoh kasus public budgeting di tingkat daerah. Sebelum menjelaskan hal tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai keuangan publik tingkat daerah. Keuangan daerah sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu berupa uang dan barang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk di dalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak daerah tersebut. Di sini ada contoh kasus public budgeting keuangan di tingkat daerah, yaitu kasus tersebut yaitu mengenai penerapan sistem e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik pemerintah Kota Surabaya. Seperti yang kita tahu, Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dan Surabaya sendiri telah menggunakan teknologi informasi dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui pelaksanaan e-budgeting.
Sistem e-budgeting yang dimiliki pemerintah Kota Surabaya ini merupakan bagian awal dari skenario besar e-government pemerintah Kota Surabaya yang dikenalkan melalui konsep GRMS, yaitu Government Resource Management System. E-budgeting ini merupakan sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD, revisi, dan perubahan anggaran kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kesiapan pemerintah Kota Surabaya ini terhadap penerapan sistem e-budgeting dilandasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lalu sebagai bagian dari dasar penerapan e-budgeting ini, pemerintah Kota Surabaya telah diketahui bahwa sistemnya itu sudah dapat diterapkan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah dan kelurahan, kecamatan, serta dinas. Dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta di dalamnya juga tidak ketinggalan peran masyarakat yang turut aktif dalam kebijakan penerapan sistem e-budgeting tersebut, yaitu di mana masyarakat turut berpartisipasi dalam perencanaan awal untuk membuat anggaran yang dimana perlu adanya musyawarah antara pemerintah Kota Surabaya, RT RW, serta organisasi masyarakat yang bersangkutan. Dan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sistem e-budgeting pemerintah Kota Surabaya ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, yang dimana telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya itu sendiri. Dan dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan dalam menerapkan sistem e-budgeting, yang dimana tiap satuan kerja perangkat daerah Kota Surabaya yang dalam permasalahan nantinya tim anggaran akan melakukan pendampingan agar tiap SKPD bisa menggunakan sistem e-budgeting dan tidak ada kejadian pelanggaran dalam pelaksanaan sistem e-budgeting tersebut. Demikian penjelasan mengenai makalah yang saya buat mengenai keuangan publik. Bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.